Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara kami, mereka yang rajin berdoa, yang mereka mengikuti program pelayanan, acara doa pagi maupun malam. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami percaya semua doa-doa kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap doa kami, mengurapi setiap doa-doa kami, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus sendiri mengurapi, membawa, mengajar, membimbing, menuntun kami di dalam berkata-kata, di dalam doa kami. Terlebih Tuhan, ketika setiap seseorang yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, mereka yang dikejar-kejar hutang, mereka yang bernasib malang, Tuhan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang susah, mereka yang tidak punya masa depan, bahkan tidak punya semangat, mereka yang putus asa. Oh Tuhan, mereka yang terdesak, mereka terintimidasi, stres, depresi. Tuhan, bahkan yang sakit, yang dalam rumah sakit, dalam penjara, dalam kekurangan, kemiskinan, dalam perjuangan pergumulannya, dalam keluarga, Tuhan kiranya ulurkan tangan-Mu, kasih setiamu, ampuni dosa kesalahan kami, biar kelemahan-kelemahan kami Engkau tambal dengan kekuatan dan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus, supaya setiap kami boleh diberkati, supaya kami boleh disembuhkan, dipulihkan, supaya kami boleh menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saat ini mari kita melihat firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 1, yaitu ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 17. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi kita baca ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dari sini kita melihat jelas sekali firman Tuhan yang diajarkannya, yaitu segala pemberian yang baik, yang sempurna, itu datangnya dari atas, dari Bapa di surga. Sehingga seseorang tidak boleh berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dicobai oleh si jahat dan tidak pernah mencobai siapapun juga. Karena pemberian yang baik, yang sempurna, bukan yang tidak baik, bukan yang tidak sempurna. Ketika kita dijadikan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang sempurna. Artinya, saudara, sama seperti Tuhan kita, yaitu kita diciptakan menjadi serupa dengan gambarnya. Berarti Tuhan punya gambar dan kita menjadi serupa, itulah kesempurnaan juga. Walaupun mungkin fisik kita berbeda, kehidupan kita yang mungkin berbeda, karena pencobaan-pencobaan itu yang kita alami. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang ketika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan di dalam pencobaan kita menuduh kemudian kepada Tuhan, menuduh kepada orang lain. Tetapi justru kita berbahagia. Karena apa? Saudara, kita tahu bahwa pencobaan datang dari sesuatu keinginan kita. Hawa nafsu kita, keinginan kita, yang kemudian dibuai dan kemudian melahirkan sesuatu yang tidak baik, bahkan melahirkan maut. Oleh karena itu, firman Tuhan
kepada kita supaya kita ini memahami bahwa di dalam hidup kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dalam pencobaan-pencobaan, kita yakin bukan datang dari Allah. Sehingga Tuhan akan menolong kita. Bahkan bukan hanya menolong kita. Kalau kita katakan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang sempurna. Di tengah pencobaan kita, Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan pertolongan. Bahkan Roh Kudus sendiri diberikan kepada kita. Saya teringat, saudara, ketika ada seseorang yang sedang sakit. Ketika dia sakit, apa yang terjadi? Dia mulai menggerutu di dalam hidupnya. Dia berkata, aku bukan orang yang beragama baik. Aku bukan orang Kristen dan agama lain. Anak-anak istriku juga. Dia memang beragama Kristen. Tapi aku tidak. Karena menurut aku, yang penting adalah perbuatan baik. Jadi, dia tidak perlu beragama. Nah, suatu saat, ketika dia mengajak istri anaknya untuk liburan ke Eropa, dia singgah di Singapura, dan semua di Singapura vaksin atau juga cek semuanya. Supaya mereka perjalanan, supaya tahu kondisi badannya. Juga anaknya karena mau sekolah, kuliah, juga memerlukan data-data, dan itu penyakit kanker saraf. Bapak itu tidak merasa sakit, dia tidak percaya. Karena saya orang baik, katanya begitu. Nah, kemudian hasil darah dikirim ke Eropa. 2-3 hari kemudian datang, dinyatakan positif kanker stadium 4. Dia terkejut, belum sakit. Mungkin dari 3 ke 4. Ya mungkin karena dia baik saja, saudara. Jadi mungkin saja seperti itu. Tetapi tetap tanpa Yesus, tanpa Tuhan, tanpa pengampunan dosa, tetap saudara, namanya orang tidak mungkin perbuatan baik bisa menolong kita. Itu hanya buah dari kebenaran saja. Ketika kita percaya, perbuatan baik itulah yang diperhitungkan Allah. Ketika kita tidak percaya, perbuatan baik tidak diperhitungkan. Karena dosa kesalahan kita lebih besar dari perbuatan baik kita. Mau ditimbang pun tidak mampu. Karena manusia tidak bisa berbuat baik. Kerap kali manusia itu berbuat jahat. Apa yang terjadi? Dia mulai menggerutu. Kenapa aku berbuat baik? Gitu. Aku yang nyumbang kiri kanan gereja maupun agama lain. Aku tidak mencelakai orang lain. Aku kena masalah ini. Dia mulai menyala-nyalakan. Dan kemudian saya datang, saya berkata, Bapak, saya datang sebagai pelayan Tuhan. Bapak berbuat baik itu bagus tapi tidak diperhitungkan. Bapak karena punya masalah yaitu sejak kecil sampai kita sekarang lebih banyak dosa. Mau dihitung-hitung tidak mampu karena tabiat manusia itu adalah dosa. Segala pikirannya membuahkan dosa. Bapak berbuat baik itu hanya karena mungkin alasan-alasan tertentu saja. Bapak perlu untuk terima Yesus supaya diampuni dosanya. Akhirnya dia menangis dan dia sudah ada di kursi roda. Saya doakan saudara. Dan ketika saya berdoa, saya tentang Yesus, cerita tentang ini, tentang itu. Akhirnya satu hari setelah kurang lebih 4 hari, saya dipanggil. Setelah vonis itu terjadi, 4 hari saya dipanggil. Saya pikir, wah ini masuk rumah sakit. Ternyata waktu saya dipanggil, Bapak ini sudah berdiri. Dan dia bercerita malam hari, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya mulai hari ini bukan hanya berbuat baik. Karena Tuhan saya bukanlah Tuhan yang perbuatan baik. Tuhan saya adalah Tuhan yang membuat saya bisa berbuat baik. Perbuatan baik saya bukanlah Tuhan. Dari situ kemudian dia foto Tuhan. Akhirnya dia berkata, Tuhan, ampuni tolong saya. Kemudian dia melihat di atas awan-awan, di atap langit kamarnya, dia melihat kemudian sepertinya langit terbuka. Dan Tuhan turun kepada dia. Dan kemudian Tuhan sambil tersenyum memberikan tangannya membongkok kepada dia. Dan kemudian dia pelan-pelan dia berdiri untuk menggapai tangan Tuhan. Dia berdiri dari kursi rodanya. Begitu dia menggapai mau kena, lenyaplah Tuhan. Terus dia heran. Terus dia mulai datang ke istri anaknya. Dia ketok-ketok pintu kamar istri anaknya. Dia bilang, Tuhanmu tuh agak aneh. Dia datang memberi tangannya. Ketika saya berdiri untuk memegang tangan, belum kena, sudah lenyap. Tapi istri anaknya tidak melihat
seperti itu. Tapi dia melihat kenapa bapak ini bisa berjalan. Dan akhirnya diperiksa negatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi pernah mengatakan pencobaan datang dari Tuhan. Semua dicobai oleh keinginan sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah mencoba. Tuhan memberi yang baik, yang sempurna. Ketika dia menjamah, ketika dia memberkati, ketika dia menyembuhkannya, maka yang baik, yang sempurna itu datang. Oleh sebab itu hari ini, melalui doa-doa kita, renungan ini, mari jangan menuduh lagi kepada Tuhan. Malah kita datang mendekat kepada Dia. Karena semua yang baik, semua yang sempurna datang daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang punya masalah, persoalan, tantangan, pencobaan, mungkin yang sakit, yang menderita, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengurapi setiap tangan kami, Engkau memberkati setiap tangan kami. Mari saudara, Engkau yang susah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, hal yang baik, yang sempurna, pemberian anugerah yang baik, yang sempurna datang daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, supaya yang pemberian yang baik, anugerah yang sempurna turun kepada setiap kami saat ini, yang menumpangkan tangan kami di dada maupun di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus menjadi pulih dan sembuh, menjadi kekuat, menjadi semangat, dan Tuhan memberkati engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, dan ingat kalau saudara membutuhkan doa dan saudara juga membutuhkan konseling, bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di tempat ini. Sampai jumpa. God bless.